Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita lanjutin ceritanya. The First Order, Bab 341-350. Dongeng Donghua. Bab 341, Penegakan Hukum Penangkapan Ikan. Ren Xiaosu awalnya berpikir tentang tinggal di pondok ini untuk sementara waktu untuk menonton, tetapi penampilan Yang Xiaoyu sangat mudah untuk membuat bandit tergoda. Jika bukan karena ini, dia tidak akan tiba-tiba menembak. Namun, perlu untuk menghentikan setelah tembakan, dan dia tidak akan belajar belas kasih palsu dari penghalang. Hanya saja titik balik dari kejadian itu tampaknya agak tak terduga. Setelah Ren Xiaosu menemukan bahwa Jin-Jin dan yang lainnya telah terbalik, ia tidak membencinya atau mengatakan apapun. Tetapi secara tidak sadar ingin menjadikan diri Anda hebat, memimpin mereka lebih besar dan lebih kuat. Apa pemikiran khusus ini? Melihat sekelompok penjahat meneriaki kakak laki-laki itu, bahkan pelacur-pelacur itu tertegun, dan mereka tidak menyangka akan ada pergantian seperti itu. Dengan kata lain, mereka menyadari bahwa Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyu tidak biasa. Pasangan itu datang ke pemukiman mereka. Mereka tidak datang ke tanah. Mereka mungkin bandit lain. Yang Xiaoyu ada di sela-sela, dia bertanggung jawab untuk mencegah seseorang dari menyelundupkan pistol dan melakukan serangan balik. Setelah menunggu sebentar, dia menemukan bahwa kelompok orang ini benar-benar ingin menerima Xiao Sang sebagai saudara tertua. Hei, bagaimana kamu jongkok pada kakak yang menjadi bandit? Namun, Ren Xiaosu mengatakan pertama kali, apakah Anda harus pergi ke lengan dan drum minyak untuk memindahkan saya jauh? Anda menyatukan banyak lengan, apakah Anda takut bunuh diri? Kalajengking emas dengan mimisan dengan cepat bangkit. Saya mendengarkan kakak tertua saya, dan dengan cepat memindahkan barang-barang, jangan taruh di sini untuk menghalangi mata kakak laki-laki itu. Yang Xiaoyu datang ke Ren Xiaosu dan menyaksikan sekelompok orang sibuk. Dia berbisik, bagaimana akhirnya? Ren Xiaosu merenung dalam waktu yang lama, kamu lihat logika ini benar, kita akan datang. Ya, kami di sini untuk mencari tahu di mana para bandit bersembunyi, sehingga mereka dapat menyingkirkan mereka. Ya, kalau begitu, jika kita harus bekerja keras untuk menemukannya, maka gambarkan peta topografi atau semacamnya, kata Ren Xiaosu. Ketika tentara Zongxi dan tentara yang terbunuh, mereka mungkin masih tidak dapat menemukannya. Bandit-bandit ini seperti tikus, dan lembah-lembah yang dipisahkan oleh sungai di lembah sungai seperti selokan. Pasukan reguler ada di sini untuk bertarung. Sangat mudah untuk menang, dan lebih banyak orang datang. Bandit itu kentut. Dikatakan bahwa tamparan Zong di wajah penyanyi itu tidak percaya, dan Zong tentu memiliki tujuan lain. Namun, jika pasukan reguler tidak terbiasa dengan medan di sini, tidak akan mungkin untuk membunuh para bandit. Makna yang ketat bukan tidak mungkin, tetapi tidak hemat biaya. Jadi, Yang Xiaoyu memandang Ren Xiaosu. Kami membiarkan bandit mendatangi kami, Ren Xiaosu membuat keputusan. Pada saat ini, Yang Xiaoyu tidak menyadari apa yang akan terjadi, terutama karena sirkuit otak Ren Xiaosu tidak sama dengan yang lain. Dalam keadaan normal, dia tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Ren Xiaosu memandangi orang-orang terlantar, pergi, ayo kembali dan menanam tanah. Para emigran terpana, bisakah kamu kembali menanam tanah? Mereka juga berpikir bahwa Ren Xiao akan menjadi kakak di bukit ini, dan mereka terus menjadi tahanan. Lagi pula, para bandit di lembah ini semuanya berada di bukit yang sama. Akibatnya, Ren Xiaosu benar-benar ingin membawa mereka kembali ke pertanian. Ya, kata Ren Xiaosu dengan gembira, apakah kamu tidak menggali kanal? Jika kanal digali, kamu harus menanam tanah. Sekarang kita memiliki senjata, tetapi kita dapat memilih untuk tidak melakukan bandit. Kami mengambil perlindungan senjata. Tanaman kami, sehingga bandit lain tidak bisa membahayakan kami. Petik 2. Para emigran ada di sana, tetapi mereka masih tidak berani mengambil senjata mereka.
Tampaknya mereka akan menjadi bencana setelah mengambil senjata. Tidak semua orang suka bertarung dan membunuh. Alasan mengapa mereka memilih untuk melarikan diri dari bertani adalah karena mereka ingin menghindari segala sesuatu dari dunia luar dan menemukan sebidang tanah murni untuk diri mereka sendiri. Ada pelacur seperti Xiao Su di emigran, serta pelacur. Tetapi mereka tidak dapat diringkas hanya oleh para beku. Mereka hanya dapat mengatakan bahwa mereka tidak mau bertarung dengan orang lain. Ren Xiaosu berkata, kami benar-benar tidak mengambil inisiatif untuk mengalahkan orang, tetapi jika Anda bahkan tidak memiliki sarana untuk melindungi diri sendiri, maka jangan berpikir tentang menanam tanah dengan ketenangan pikiran, pikirkan keluarga Anda, pikirkan anak-anak Anda. Ketika sampai pada kata-kata anak-anak, beberapa pengungsi telah tersentuh. Mereka terbiasa dengan kenyamanan. Mereka telah menyadari bahwa wilayah lembah tidak lagi simen di tahun-tahun sebelumnya, dan para bandit akan datang untuk memperjuangkan ide-ide mereka. Sama seperti hari ini, para bandit berkata untuk membawa mereka pergi. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Anak-anak juga menderita, dan istrinya mungkin berubah menjadi istri orang lain. Senjata dapat digunakan untuk agresi dan juga dapat digunakan untuk menjaga. Beberapa orang perlahan mengambil senjata baru, tetapi mereka bahkan tidak tahu cara menggunakannya, mereka hanya bisa digunakan untuk keberanian. Tetapi ketika mereka memegang senjata dingin di tangan mereka, tampaknya benar-benar ada rasa aman. Ren Xiaosu menggoda orang-orang yang mengawal Jin-Jin dan yang lainnya untuk kembali, yang Xiaoyu mengendarai sepeda motornya untuk membawanya ketika orang lain tidak memperhatikan. Ren Xiaosu juga melemparkan seluruh kotak granat ke ruang penyimpanan. Granat mirip dengan kekuatan 4 poker meledak, yang dapat menghemat banyak koin terima kasih. Setelah kembali ke pemukiman, Ren Xiaosu memberi Jin Hao dan yang lainnya tugas, kamu dulunya pelacur. Kamu seharusnya tidak memikirkannya ketika kamu seorang bandit. Biarkan aku dengan jujur memberikan tanah dan mendengarnya. Jin Hao dan yang lainnya berwajah pahit, dan bukit-bukit orang merampok orang sebagai bandit, tetapi bandit di pihak mereka sendiri dirampok dan dikembalikan ke ladang. Ketika Yang Xiaoyu menyaksikan orang-orang yang diselamatkan memulai kembali penggalian kanal, ia bertanya, apa yang ingin Anda pertahankan dari orang-orang dan bandit-bandit ini? Ren Xiaosu menatap langit dan tersenyum, tunggu angin. Pada saat ini, ada debu di kejauhan, dan Yang Xiaoyu memandangi kelompok bandit bersiul dan tiba-tiba bertanya, kamu menunggu mereka datang ke pintu. Seperti yang dikatakan Ren Xiaosu, terlalu lambat untuk menemukan orang-orang ini. Menurut Kim Min Jong, semua bandit berusaha memperluas kekuatan mereka, tidak melepaskan pemukiman manusia, dan merampok orang. Mengapa Xiaosu masih pergi ke bandit-bandit ini? Dia bisa menunggu bandit-bandit Dabanshan, Tang Wangshan, dan Guanshan menemukan dirinya sendiri. Penegakan hukum perikanan. Tapi ini hanya bisa menangkap beberapa bandit kecil di selatan, yang Xiao-Xiao tertawa. Tidak ada, saya benar-benar takut bahwa bandit besar akan datang sekarang, yakinlah, kita akan segera dapat memainkan bandit yang lebih besar. Kata Ren Xiaosu dengan rasa antusias. Ketika bandit-bandit baru tiba, orang-orang terlantar yang baru saja kembali ke permukiman sedikit takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Ini baru pulang, tapi aku harus dibawa pergi oleh bandit lain. Namun, ketika mereka panik, mereka melihat wajah Ren Xiaosu bergegas menuju bandit. Melihat ekspresi Ren Xiaosu, saya pikir itu orang yang dicintai. Yang Xiaoyu telah menyiapkan senapan sniper di lereng tinggi, siap untuk melindungi Ren Xiaosu dari jarak jauh. Dia melihat melalui ruang lingkup para bandit yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba saya pikir ini harusnya sangat menarik. Setidaknya ketika dia datang ke sini, itu akan lebih menarik. Bab 342, 178 orang penghalang. Penegakan hukum penangkapan ikan adalah kegiatan teknis. Awalnya, Xiaosu berencana untuk pergi lebih jauh ke daerah pedalaman lembah, tetapi dia memikirkannya dengan cermat. Jika bertemu organisasi bandit besar yang terdiri dari 100 orang, saya khawatir dia dan Yang Xiaoyu benar-benar tidak pandai menangani itu. Saat ini, ada puluhan orang setiap hari, dan ketika mereka berada di tangan Ren Xiaosu, mereka bahkan tidak dapat mengubah percikan air. Apa itu Master Pistol level sempurna?
Jika bahkan adegan kecil ini tidak dapat dikontrol, itu bukan master level Gun yang sempurna. Pada saat ini, Ren Xiaomei merasakan kegembiraan memiliki penutup rekan setimnya. Dia bahkan tidak perlu khawatir apakah seseorang akan menyerangnya, karena ia tidak akan bisa menyerangnya. Tentu saja, Ren Xiaosu juga memikirkan bagaimana mengintegrasikan kelompok orang. Jangan melihat rasa hormat mereka sekarang, itu karena kelompok orang ini tidak bisa mengalahkan diri mereka sendiri, dan senjata dibayar olehnya dan orang-orang terlantar lainnya. Jadi mereka harus jujur. Jika Anda membiarkan kalajengking emas ini mengambil kesempatan, Anda masih harus melakukan langkah kecil, tetapi Ren Xiaosu belum memikirkan bagaimana menyelesaikannya. Pada saat ini, Kim Min Jong dan mantan bawahannya berlutut di tanah, sambil menonton Ren Xiaosu meraih pemilik baru, sambil berbisik. Aku melihatnya, ini adalah dua naga sungai, kami tidak mereka keras, dan itu jelas langkah yang bijak. Terutama jika Anda melihat gadis itu, sungguh memalukan membunuh seseorang. Saya mendengarkan senapan sniper lain, dan saya akan melihatnya untuk pertama kalinya. Kakak, mari kita mengeraskannya, bukankah kamu memainkannya? Tanya pria itu. Kim Min, kamu punya banyak kata. Kakak, sesuai dengan apa yang Anda katakan, apakah kedua orang ini adalah konsorsium? Pria itu bertanya-tanya, apakah itu master dari konsorsium? Kim Min menggelengkan kepalanya, tidak, mereka lebih dari cara konsorsium. Bagaimana jika itu? Seseorang bertanya-tanya, kalau tidak, dari sinilah tuannya berasal, dan seluruh lembah belum mendengar ada orang yang akan menggunakan senapan sniper. Kamu lihat dua orang ini, jangan memperhatikan hidup, wajah tidak dicuci, apakah ini bisa menjadi penghalang? Jin Yu terus menyangkal, orang-orang besar di penghalang bisa mendapatkan ini. Sama seperti Ren Xiaosu di tahun-tahun awal, sebagian besar pandangan mereka tentang penghalang ada dan dibayangkan, itu adalah stereotip yang membeku dalam darah semua orang. Dalam pandangan mereka, hambatannya serupa. Tentu saja, hambatannya mirip dengan mereka yang melihatnya. Dari mana mereka datang? Bisik seseorang. Tunggu, Jin Hao tiba-tiba terpana, istimewa ini tidak akan menjadi penghalang 178. Apakah kamu tidak mengatakan bahwa 178 hambatan adalah Tuan? Saya pikir hanya ada 178 hambatan dengan Tuan seperti itu. Dan dikatakan bahwa 178 hambatannya adalah banyak orang yang hidup di tahun-tahun awal, berbaring di palung. Apakah mereka takut pada orang yang bukan penghalang? Kim Min Jong melakukan metode pengecualian, dan menemukan bahwa hanya ada 178 hambatan di tempat ini, yang lebih sesuai dengan latar belakang Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyu. Tidak memperhatikan, tidak ada kemandulan, sengit, misterius, dan kuat. Harus dikatakan bahwa 178 penghalang di barat laut telah diturunkan dalam beberapa tahun, terutama di kalangan pengungsi. Kim berkata pada dirinya sendiri, jika kamu benar-benar ingin 178 orang datang ke lembah, maka ini kesempatan kita, berperilaku baik, mungkin kamu bisa memasuki 178 penghalang nanti. Sekarang 178 penghalang tidak menerima orang luar, atau pergi ke 178 penghalang jelas 10.000 kali lebih kuat dari ini. Jika itu adalah konsorsium, Jin Hao tidak akan mau bergantung padanya. Lagi pula, sifat kemi dari konsorsium diketahui oleh semua orang. Kembali juga merupakan kejahatan. Hambatan 178 tidak sama, itu adalah tempat suci di hati banyak orang di Northwest. Pada saat ini, Xiao Xiao kembali dengan sekelompok bandit dengan hidung dan wajah bengkak. Dia menyapa Jin Hao, apakah pekerjaanmu selesai? Ketika kamu selesai, kamu diberitahu, Jin Hao adalah kentut, dan dia bertindak sebelumnya, kali ini tulus ikhlas. Ren Xiaosu melemparkan pistol kepadanya, Anda akan menjadi pemimpin tim di masa depan, dan mengelola orang-orang ini. Kim Min tiba-tiba bergerak, terima kasih kakak. Terima kasih dari Kim Min Jong, +1. Ren Xiaosu memandang Jin Hao dengan aneh. Dia awalnya ingin menguji produk ini. Sebagai hasilnya, rasa terima kasih yang tulus inilah yang terjadi. Benarkah dia memiliki temperamen kepemimpinan yang legendaris, dan telah secara meyakinkan barang-barangnya? Dia berkata kepada Kim Min, kamu membayar senjata kelompok orang ini dan mendidik mereka. Mereka akan menjadi orang-orang di pemukiman kita di masa depan. Yah, kamu bisa tenang.
Jin Hao berkata, kakak menanyakan sesuatu, tidak tahu apakah kamu tidak bisa melakukannya. Ren Xiaosu menatapnya, tanya. Kamu dari mana? Jin Xiao berbisik, kamu bukan orang di lembah ini. Ren Xiaoxun terdiam. Dia memandangi Kim Min, apakah ini sesuatu yang bisa Anda tanyakan? Jangan tanya, kata Jin Yu. Akibatnya, Yang Xiaoyu berjalan dan berkata, jangan khawatir tentang dia, berita datang dari barat laut. Ren Xiaosu melirik Jin Hao, sibuk jalanmu, urus mereka, biarkan mereka mengenali kenyataan, bergabunglah dengan kami dan memiliki masa depan yang cerah. Kim Min menekan kegembiraan di hatiku, benar-benar di barat laut, benar-benar pria besar dengan 178 penghalang. Dia percaya bahwa ketika Yang Xiaoyu berbicara, dia pasti tidak disengaja, tetapi pendengarnya tertarik. Sekarang, semuanya benar terhadap tebakannya. Setelah Jin Yu pergi, Yang Xiaoyu dan Ren Xiaosu tersenyum, mereka mendiskusikan cara menangani identitas mereka semalam. Bisakah mereka menggunakan identitas untuk menahan para bandit ini? Jadi mereka memikirkan trik dan berpura-pura menjadi penghalang. Sebagai hasilnya, mereka tidak melakukan gerakan apapun hari ini. Jin Hao sendiri yang memukulnya terlebih dahulu, dan efeknya bahkan lebih baik. Bagaimana jika ada orang dengan 178 penghalang di sini? Tanya Yang Xiaoyu. Saya tidak bisa membuat masalah besar. Saya secara khusus pergi ke penghalang dan menjelaskan kepada Zhang Jinglin. Yakinlah, tidak akan ada yang salah dengan itu. Ren Xiaosuo berkata sambil tersenyum, Anda mengatakan bahwa orang-orang di barat laut benar-benar memakan 178 penghalang. Ya, Yang Xiaoyu mengangguk, kamu dulu berada di selatan, jadi aku tidak tahu seberapa bagus penghalang itu dalam kelompok orang ini. Kekuatan yang kuat yang mau menerima para pengungsi secara adil sudah merupakan keberadaan unik di seluruh barat laut. Tapi sekarang bukankah tidak menerima para pengungsi? Ren Xiaosu penasaran. Yang Xiaoyu menjawab, hal-hal yang tidak tersedia lebih sakral. Ya, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, kalau begitu kita akan terus menyimpan misteri, biarkan benda ini berfermentasi dengan bebas, pertama lihat efeknya. Pada saat ini, Jin Hao, yang sudah melihat senyum misterius, pergi ke bandit lain. Seseorang bertanya, kakak, kamu terlihat sangat bahagia. Bisakah kamu melupakan niat asli mereka karena mereka mengirimimu pistol? Kim Jong tidak mengucapkan selamat tinggal, apakah Anda tahu kentut, apakah Laozi begitu dangkal? Saya katakan, mereka benar-benar penghalang. Bab 343. Menyerah bersama. Suara Jin Hao baru saja jatuh, kelompok saudara-saudaranya terkejut, semua saling berhadapan, kakak, ini bukan apa yang mereka menipu Anda. Tidak, kata Kim, menggelengkan kepalanya, mereka masih ingin merahasiakannya, tetapi aku telah menemukan kebenaran dari petunjuk. Apa yang kita lakukan sekarang? Kata pria itu, apakah masih berjalan? Pertarungan jelas bukan untuk bermain Ren Xiaosu, jadi Jin Hao diam-diam bernegosiasi di jalan, atau jika dia akan tidur di malam hari, dia masih bisa bebas. Namun, sekarang Kim Min Jong berubah pikiran, lari kentut, jangan lari, aku akan mengakar di sini, dan jika ada kesempatan untuk masuk ke dalam penghalang, itu akan dikembangkan. Lainnya juga merupakan detak jantung, bisakah seseorang melepaskan saya? Jadi, biarkan kamu tampil lebih baik. Kim berkata, oke, biarkan aku berbicara dengan para pendatang baru dan biarkan mereka berhenti. Ini adalah tugas pertama yang diberikan saudara tertua, tetapi aku tidak bisa memindahkannya. Para lelaki terdiam, dan kakak-kakak sudah memiliki kakak baru, mereka juga berkata oh. Jin Hao datang ke bandit baru dan tersenyum dan berkata, bagaimana kabarmu dari bukit yang mana? Kemiringan Daban Sansi, kata seorang pemimpin di bandit baru, saya katakan ada lebih dari 50 saudara di keluarga kami. Biarkan kami memberikannya kepada kami, atau menunggu saudara kami datang, apakah Anda terlihat baik? Jin Xiao tersenyum dan berkata, saudaraku, yang memberitahuku apa yang harus dikatakan, 178 penghalang juga berani mengucapkan kata-kata kasar seperti ini. Kau punya lebih dari 50 saudara di keluargamu, lalu kau tahu berapa saudara yang kita penghalang. Orang yang berseberangan dengan Kim Jong tertegun, ada apa? 178 hambatan. Tidak heran para remaja putra dan putri yang baru saja memukuli mereka dari atas ke bawah begitu kuat.
Dia memandang Jin Hao dan bertanya-tanya, kamu semua 178 penghalang. Kim Ton berhenti, aku bukan. Kalau begitu beritahu saya telur, para bandit tidak memiliki udara yang baik. Tapi dua tuan yang memukulmu adalah. Jin Hao merendahkan suaranya, saudaraku, aku dulu berada di lereng utara, apakah bubungan jamur tahu? Tunggu, kata lawan dari bandit itu. Kamu juga tertangkap. Aku pernah mendengar tentang gunung jamur berumur 20 tahun. Dikatakan bahwa itu sangat menyedihkan. Wajah Jin Hao gelap pada saat itu, bagaimana Anda mengatakan bahwa Laozi sekarang meninggalkan kegelapan dan melihat bahwa senjata-senjata pinggang Laozi tidak ada di sana, itu adalah dua tuan. Setelah itu, Laozi adalah kapten Anda, beri aku pintar. Poin. Bandit itu berbisik, keduanya benar-benar berasal dari penghalang. Bagaimana Anda tahu? Hei, Jin Xiao berbisik, katakan, ini yang aku temukan sendiri. Aku tidak bisa memalsukannya. Sekarang pikirkanlah, apakah kamu ingin kembali ke lereng baratmu, atau kamu ingin tinggal di sini untuk masa depan? Berbicara tentang ini, pihak lain sudah curiga dengan surat itu, dan orang-orang biasa tidak akan bercanda tentang 178 penghalang. Dan kekuatan kuat yang ditunjukkan Xiao Su dan Yang Xiaoyu ketika mereka bertempur benar-benar menyayat hati. Kim Min berbisik, ketika saya pertama kali memasuki musim dingin tahun lalu, Su Ye lewat di sini. Pernahkah Anda mendengar tentang ini? Aku mendengar bahwa aku mendengarnya, kata kepala bandit. Kedua orang ini memiliki hubungan dengan Su Ye. Kalau begitu aku tidak tahu, kata Jin. Pada saat itu, Su Ye lewat. Ada geng yang tidak memandangnya untuk merampoknya. Pertama, mereka dihancurkan dengan cara ajaib. Akibatnya, para bandit tidak yakin dan mereka ada di lebih dari 50 orang. Tidak memeluknya, pot hitam itu, benar-benar. Saya telah mendengar tentang ini benar, kata bandit itu, saya mendengar bahwa Su memiliki kemampuan lain untuk memanggil dan dapat memanggil bayangan. Ada pot di bayangan, kata Jin bersemangat. Saya mendengar bahwa pot itu sangat kuat. Lebih dari 50 orang menyapu pistol selama setengah jam. Tidak mungkin untuk memecahkan pot. Ini agak berlebihan. Ku dengar itu 2 menit. Jangan mengurangi rincian ini, kata Kim. Kemudian para bandit kemudian menyesalinya. Pada saat itu, Su Ye belum membuat tanda. Mereka ingin bangun pada saat itu. Pada saat ini, aku takut aku sudah meninggalkan lautan penderitaan. Sekarang, kesempatan itu di depan saudara-saudara kita, jadi saya masih menyarankan Anda untuk berhenti. Kuncinya adalah siapa yang bisa memastikan bahwa mereka berdua adalah 178 penghalang. Bandit itu tidak yakin, mereka berdua luar biasa, tapi aku masih tidak percaya pada identitas mereka. Denganmu, kata Jin Yu Xiao Suo. Pada saat ini, dia tiba-tiba memiliki mentalitas di mana dunia mabuk dan aku sadar. Namun, pada saat ini, Jin Hao melihat bayangan hitam di parit sungai menghilang. Dia pikir dia buta, dan bertanya kepada orang di sebelahnya, kamu telah melihat apa yang baru saja kamu lakukan. Sepertinya ada bayangan hitam, terutama yang cepat, kata seseorang. Para bandit yang baru saja ditangkap hari ini tertawa, saya khawatir saudara-saudara kita di rumah tidak bisa khawatir, jadi datang dan dukung kami. Kentut Kim mendengus, apakah kamu memiliki hubungan yang begitu baik? Ada bandit yang bergegas di sepanjang parit sungai, dan Jin Hao ada di belakang mereka karena takut mereka lari. Akibatnya, semua orang tidak mengetahuinya. Beberapa orang tidak mau terus mengejar mereka. Mereka tidak lari selama 2 menit, dan mereka melihat Ren Xiaosu dan bayangan berhadap-hadapan. Apa yang dia katakan, dan bayangan entitas menyerahkan surat kepada Ren Xiaosu, dan kemudian berlari ke hutan belantara. Jin Hao diikuti oleh banyak orang, dan mereka semua melihat adegan ini. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa Su memiliki kemampuan lain untuk datang. Seseorang berbisik dan berbisik, kemampuan yang luar biasa tidak terulang, ini yang aku tahu. Kim Min berbisik, ayo, mereka memilih untuk tidak ditemukan di tempat yang tersembunyi. Jika mereka mengetahui bahwa kita telah melihatnya, mungkin itu akan membunuh orang. Namun, sebelum mereka pergi, mereka melihat bahwa Xiao Su telah mengangkat kepalanya dan tiba-tiba menemukan Jin Hao dan yang lainnya. Wajahnya tenggelam, seolah-olah dia memiliki perasaan membunuh.
Jin Hao tiba-tiba berjongkok di tanah, kakak laki-laki, aku belum pernah melihatnya, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Seketika, Jin hancur di belakangnya, karena takut membiarkan Xiao Xiao membunuh dan membunuh. Ren Xiaosu perlahan berjalan ke Jin Hao dan mereka mengikuti, diam untuk waktu yang lama sebelum berkata, ayo pergi, rahasiakan. Jin Hao, mereka semua tergerak untuk menangis, terima kasih, kakak, jangan bunuh. Terima kasih, kakak, jangan bunuh. Terima kasih dari Kim Min Jong, +1. Dari hanya gelombang ini, Ren Xiaosu telah memanen lebih dari 10 koin terima kasih untuk jumlah koinnya kembali menjadi lebih dari 900. Jin Hao dan yang lainnya bangkit dan berlari ke pemukiman. Di jalan, Jin Yu bernafas dan bertanya, aku masih tidak bisa lari, sekarang aku percaya. Hanya saja penjahat baru di sekitarku berkata, bisakah kau membiarkanku pulang? Kim Jong-su, apakah kamu masih berlari? Tidak, aku akan memanggil saudara-saudara di rumah, kita akan turun bersama. Bab 344, tergantung suasana hati. Saya memiliki masa depan yang cerah, dan saya harus mengingat saudara-saudaraku. Ketika para bandit sulit untuk menjadi serakah, jika tempat terpencil tiba-tiba seseorang yang membayarnya, hari-hari mereka sangat sulit. Dalam 5 tahun terakhir, seluruh lembah belum melewati karavan. Jika Anda ingin makan, Anda harus mengambil bandit lainnya. Hari ini, ketika Anda turun, kapan itu? Ketika yang termiskin 3 tahun lalu, para bandit bercampur sampai mereka harus memakan akar sayuran liar dan pohon kulit kayu. Bandit ini juga cukup buruk. Beberapa bandit telah berlari kembali ke pabrik konsorsium untuk bekerja. Itu adalah tahun sebelumnya, ketika mata King tertuju padanya, situasi mereka membaik. Pada awalnya, mereka hanya mengirim makanan. Untuk memastikan bahwa mereka tidak diperbolehkan kelaparan, mereka tidak akan diizinkan untuk menyebar, kemudian mereka mulai diam-diam menyelinap ke sini tahun lalu. Kirim senjatanya. Ini adalah proses bertahap. Tentu saja, para bandit tidak tahu bahwa King Shi yang mensponsori mereka tidak peduli siapa mereka peduli berapa lama dukungan ini bisa bertahan. Semua orang tahu bahwa orang yang mengirim senjata tidak memiliki tujuan, saya takut saya ingin membuat daerah lembah berantakan dan terintegrasi. Tapi ketahuilah tujuan pihak lain, setidaknya Anda harus hidup. Jika tidak terlalu bagus untuk dimasukkan dalam waktu, saya masih memiliki gigitan untuk dimakan. Sekarang, jalan lain yang lebih cerah ada di depan Anda, dan Anda tidak bisa berjalan dan menontonnya. Kim Min berbisik, kamu tidak mengatakan apa-apa kepadaku, kamu harus berbicara dengan dua tuan. Ya, bandit itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya pergi mencari Ren Xiaosu. Ren Xiaosu memberitahu Yang Xiaoyu tentang hasil kali ini, saya tidak tahu apakah mereka pernah mendengar kemampuan Lao Su. Bagaimana jika mereka tidak tahu barangnya? Faktanya, Ren Xiaosu adalah pemain catur tangan bebas. Dia berpikir bahwa Su Xianchu sekarang terkenal. Dia menggunakan bayangan kemampuan tanda tangan Su Xianchu. Mungkin seseorang akan memikirkan Su Xianchu, sehingga identitas dari 178 anggota penghalang mereka bahkan lebih nyata. Apa yang dikhawatirkan oleh Xiao Xiaosu, bagaimana jika para bandit belum mendengar tentang Su Xianchu? Yang Xiaoyu menatapnya dan berkata, kamu tidak takut bermain. Aku tidak bisa kembali, kata Ren Xiaosu tanpa ragu-ragu. Saat dia berkata, para bandit datang dan Ren Xiaosu menatapnya dengan tenang, apa? Tuan besar, bandit itu ragu-ragu dan berkata, bisakah Anda membiarkan saya pulang? Ren Xiaosu mengangkat alisnya, ketika kamu masih bisa mengambil cuti sakit, kembali ke rumahmu. Siapa yang akan membiarkanmu pulang? Bukannya kamu mendengarkan aku? Bandit itu menjelaskan, aku ingin meneriaki saudara-saudara. Ren Xiaosu sedikit terpana. Dia memandang Yang Xiaoyu. Ini strategi yang berhasil. Sepertinya kelompok orang ini cukup mengenal barang-barang. Dia memikirkannya dan berkata, apa yang kamu tahu? Para bandit buru-buru menggelengkan kepala mereka, aku tidak tahu apa-apa, sungguh, aku tidak tahu apakah kamu berasal dari penghalang. Pergi, Ren Xiaosu tidak bisa tertawa dan menangis, beri kamu sehari. Oke, terima kasih. Bandit berterima kasih kepada Dade, seolah ini adalah kesempatan bagi Ren Xiaosu untuk menghadiahinya.
Terima kasih dari Zhang Yiheng, +1. Setelah itu, Zhang Yiheng mengendarai sepeda motornya dan pergi sendirian. Ren Xiaosu tidak takut dia tidak akan kembali. Bahkan jika dia tidak kembali, dia hanya akan kehilangan satu orang. Ren Xiaosu tidak peduli. Dia menoleh dan berkata kepada Yang Xiaoyu, metode saya harus bekerja. Apa yang awalnya mengkhawatirkan Xiaosu adalah bahwa ia memang bisa menggunakan hukum penegakan hukum penangkapan ikan untuk mengumpulkan bandit-bandit ini. Karena itu, Ren Xiaosu akhirnya merasa lega. Yang Xiaoyan duduk di gundukan tanah dan diam-diam memegang dagu dengan tangannya. Dia tersenyum dan menatap Ren Xiaosu. Siapa yang bisa memikirkan hanya membawa Xiaosu untuk tidur siang, dan bahkan bisa memainkan begitu banyak trik. Sejujurnya, Yang Xiaoqi tidak peduli apakah dia bisa berhasil atau tidak. Apa hubungan hal ini dengan dia? Saya hanya tidak ingin bertengkar dengan Yang Lanan karena ini. Yang Xiaoyu bisa menjadi pemalas yang baik di penghalang, tetapi dia tidak menyukainya. Dia lebih suka tinggal di hutan belantara selama 3 hari 3 malam, dan merasa lebih baik daripada tinggal di penghalang. Sekarang, dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu memandang Yang Xiaowei, aku merasa semakin dan semakin kacau bahwa wilayah lembah pasti dibuat oleh King, dan itu sudah ditata sejak tahun lalu. Yang Xiao menatap kepalanya, baiklah. Perencanaan King di sini pasti untuk merencanakan Zhongxi dan kamu yang, tetapi King Shi seharusnya tidak memiliki hak mutlak untuk berbicara di sini. Sebelum kita mendengarnya, ada 3 kekuatan di utara yang terjerat. Mungkin ada ini. Orang-orang Zhong menghalangi rencana King, kata Ren Xiaosu. Tetapi jika King menang, tidak ada bandit di sini, hanya penyanyi King, yang merayakan orang ini, tidak baik, kau jangan khawatir. Jangan khawatir, kata Yang Xiaoyu dengan tenang. Kamu menyalahkan Yang karena menganggapmu bidak. Ren Xiaosu penasaran. Tidak ada dendam, tidak ada kedekatan, kata Yang Xiaoyu. Apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Saya merasa Anda sangat tertarik dengan daerah lembah ini. Ren Xiaosu memikirkannya dan tiba-tiba tersenyum, mungkin suatu hari akan datang ke sini untuk menetap untuk waktu yang lama. Apakah Anda ingin meninggalkan penghalang? Karena Yan Liu Yuan, saya bisa merasakan penolakannya terhadap penghalang, Yang Xiaoyu bertanya. Ada 6 faktor, aku tidak ingin membuatnya berduka, Ren Xiaosu melirik ke langit, tapi itu bukan hanya dia, aku bahkan tidak suka penghalang. Aku pikir sepertinya lebih nyaman di sini. Jadi Anda ingin berdiri teguh di sini, bukan? Yang Xiaoyu berpikir sejenak dan berkata, tapi itu bukan tugas yang mudah. Itu baru saja dimulai, dan itu akan memakan waktu lama. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, maukah Anda datang untuk membantu saya? Di langit biru, awan-awan bergulung di awan, dan tanah kuning dari tanah limbah itu sepi. Orang-orang yang terlantar baru saja menggali kanal dan siap untuk pulang, dan angin telah berhenti. Ren Xiaosu sepertinya memintanya dengan santai. Dan Yang Geun agak terkejut, dia tertawa dan bangun dan berjalan permukiman, suasana hati Luke. Di malam hari, deru sepeda motor datang dari jauh dari tanah yang terbuang. Tampaknya jumlahnya cukup besar. Ren Xiaosu melihat jauh, dan Jin Min berlari ke arahnya, kakak, apakah Anda ingin menyalin orang itu? Apa yang harus saya lakukan jika cucu saya tidak sehat? Ren Xiaosu menoleh dan melihat Yang Xiaoyu telah berjalan ke lereng tinggi yang tersembunyi dan menempati ketinggian yang diperintahkan. Dia tersenyum dan berkata, meyakinkan, tidak akan ada apa-apa. Belum lagi dia, ini ayam wat anjing bandit, cahaya Yang Geun seseorang bisa mengalahkan mereka takut. Pada saat ini, Ren Xiao tiba-tiba teringat bahwa ia telah menemukan penembak jitu di Sisili dan membunuh seluruh skuadron. Ini juga harus dilakukan oleh Yang Xiaoyu. Bab 345, apakah tendanya hangat? Ren Xiaosu berdiri di tempat yang sama, menyaksikan kedatangan para bandit, dipimpin oleh Zhang Yiheng, yang dia lepaskan hari ini. Saya melihat Zhang Yiheng berteriak dari kejauhan, kakak, jangan tembak, ini aku. Yang Xiaoyu ada di gundukan, dan dengan hati-hati mengamati gerakan halus orang-orang ini dengan pandangan, untuk menghindari niat menyembunyikan senjata dingin dan membiarkan niat Xiaosu. Namun, dia menemukan bahwa kelompok orang ini tidak memiliki agresivitas, senjata api ada di dada, dan bahkan asuransi tidak terbuka.
Selain itu, kelompok orang ini benar-benar datang dan pergi, tidak hanya membawa senjata api dan lengan pondok, tetapi juga membawa selimut mereka sendiri yang compang camping. Bandit-bandit ini terlihat sangat galak, satu persatu di atas motor dengan simpul otot, dan bagian belakangnya adalah selimut rusak yang terikat pada tubuh. Adegan ini benar-benar aneh dan betapa anehnya. Ini benar-benar akan tinggal di sini, yang Xiaoyan menghela nafas awalnya canggung, betapa tiba-tiba menjadi bandit. Bahkan jika yang Xiaoyu, yang penuh pengalaman ingat, dia agak bingung tentang perjalanan mental ini. Zhang Yiheng datang ke Ren Xiaosu dan segera melompat keluar dari mobil dan berkata dengan hormat, "Kakak laki-laki, saya membawa saudara-saudara, dan semua orang akan mendengarkan Anda nanti." Saudara-saudara di belakang Zhang Yiheng diam-diam melihat Ren Xiaosu, ternyata ini adalah penguasa dari penghalang yang dikatakan oleh kakak lelaki itu. Tampak sangat muda. Tunggu, bukankah ada penembak jitu? Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa penembak jitu tidak membidik mereka. Dengan cara ini, semua orang sedikit gugup, karena takut bahwa mereka memiliki perubahan yang menyebabkan pihak lain menembak dan membunuh. Ren Xiaosu mendengarkan seorang pria berusia 30-an memanggil kakak laki-lakinya. Itu agak canggung, tapi sekarang itu bukan judul kusut, Mas, aku telah menempatkan saudara-saudara, dan aku akan memberimu pertemuan besok. Orang-orang terlantar yang tinggal di sini menonton adegan ini dengan senyum. Anak-anak masih berkeliaran di sekitar orang tua mereka. Awalnya, orang-orang cukup takut dengan bandit-bandit ini, tetapi kemudian mereka berpikir bahwa bandit harus bekerja dengan mereka untuk memperbaiki kanal. Bahkan tidak malas. Dengan cara ini, para pengungsi secara bertahap menerima fakta ini. Selain itu, kata Ren Xiaosu kepada mereka di malam hari, karena para prajurit telah kuat dan kuat, mereka tidak harus menggunakan senjata untuk menanam tanah. Tentu saja, ada bandit yang bertanggung jawab atas pertempuran. Ketika saya tidur di malam hari, Ren Xiaosu meletakkan tangannya di bagian luar tenda. Dia berkata kepada Yang Xiaoyu di tenda, saya selalu merasa bahwa saya masih memiliki sesuatu yang hilang. Saya dapat menggunakannya untuk membodohi mereka. Meskipun mereka bisa tinggal di sini, tidak ada kekuatan tempur. Yang Xiaoying di tenda tidak tertidur. Ketika Xiao Xiao mulai, Xiao Yuji memberinya tenda seperti itu. Itu tidak berguna untuk tujuan memuat orang-orang. Sekarang, setelah dengan sengaja mengungkapkan identitas, tidak perlu untuk menutupinya. Hanya menurut pikiran Xiao Yu, ini jelas merupakan kesempatan bagi Ren Xiaosu, tetapi pada saat ini, Ren Xiaosu sia-sia, dan aktif tidur di luar tenda, dan melahirkan api unggun. Yang Xiao Yu berkata, apakah Anda ingin mereka bertarung? Ya, kata Ren Xiaosu, bandit tingkat mana yang telah Anda lihat, saya benar-benar ingin bertarung dengan orang-orang dan memperkirakan bahwa senjata tidak digunakan, dan mereka mati dan terluka. Mereka takut mereka akan melarikan diri dan cara melatih tentara. Prajurit. Secara umum, pasukan yang hampir inferior, 20 hingga 40 tewas dan cedera, seluruh pasukan akan dibubarkan. Hanya mereka yang memiliki kepercayaan yang dapat terus mematuhinya, kata Yang Xiaoyu. Pelatihan tentara pada dasarnya dimulai dari dua aspek. Pertama, melatih keterampilan militer, kedua, menangkap pekerjaan ideologis. Dan membiarkan mereka memiliki semangat tidak takut akan kematian dan ketakutan, yang keduanya tidak dapat dilakukan dalam semalam. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus melakukannya, kata Ren Xiaosu dengan tawa. Baris itu, aku akan mengajari mereka senjata api, kata Yang Xiaoyu. Aku ingin menyatukan mereka terlebih dahulu dalam hal pekerjaan ideologis, tanya Ren Xiaosu. Apakah ada cara? Sulit untuk bekerja bersama, dan itu pahit, dan itu akan terjadi ketika mereka bisa bersenang-senang bersama, kata Yang Xiaoyu. Ren Xiaosu mengerti arti Yang Xiaoyu. Sangat mudah untuk melihat perasaan yang sebenarnya ketika mereka menderita bersama. Ketika mereka kaya, mereka serakah. Itu, apakah tendanya hangat? Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya. Yang Xiaoyan dengan tenang berkata, apakah Anda ingin masuk dan melihat apakah itu hangat? Hahaha, kata Ren Xiaosu, aku akan bertanya dengan santai. Ren Xiaosu pertama kali hancur. Dini hari berikutnya, Ren Xiaosu memanggil semua orang yang tertidur.
Bandit-bandit itu tertidur dan tiba-tiba merasa terbangun, baru saja akan kehilangan kesabaran, dan pada pandangan pertama, Ren Xiaosu segera dimatikan. Ren Xiaosu memanggil mereka bersama dan berkata, apakah ada tempat pembakaran bata yang terbakar di antara kamu? Para bandit saling berhadapan, kakak ini tidak sama dengan kakak laki-laki lainnya. Kakak-kakak lelaki lain di perbukitan adalah orang baru bagi saudara-saudara, jadi izinkan saya mengatakan sesuatu yang layak, misalnya, ikuti saya makan pedas dan pedas. Seperti yang lebih besar dan lebih kuat. Hasilnya datang ke Ren Xiaosu, pertama-tama menggali kanal, lalu mendapatkan tempat pembakaran bata lagi. Seseorang mengangkat tangan dan berbisik, saya bekerja di pabrik batu bata Zong. Maukah kamu membangun tempat pembakaran bata? Tanya Ren Xiaosu. Oh, kondisi ini sederhana, tetapi bisa sederhana. Tidak ada masalah dengan batu bata yang lebih sedikit, kata bandit itu, tapi kita tidak punya cukup kayu bakar. Itu tidak bisa dilakukan dengan semak belukar. Yang Xiaoyu tiba-tiba berkata, waktunya tepat di musim semi, gunung es bagian atas akan mencair dan air akan banjir. Ketika akan ada banyak kayu yang turun, kayu bakar pasti akan cukup. Oke, kata Ren Xiaosu kepada Jin Min, ambil semua senjata. Kemarin sore, Xiaosu meminta Jin Hao untuk mengumpulkan semua senjatanya. Pada saat ini, Xiaosu berkata, saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi bukan hal yang mudah untuk mendapatkan persetujuan saya. Semua orang saling memandang, ini adalah untuk meletakkan kata-kata di sisi terang, tampaknya tidak mudah untuk kembali ke penghalang. Namun, Ren Xiaosu ingin mengatakan bahwa sangat mudah untuk bergabung dengan hambatan 178. Mereka tidak akan mempercayainya, tetapi itu adalah penghalang 178. Jadi semakin sulit proses tes ini, semakin nyata mereka akan merasa mensubscribe channel Dongeng Donghua ini. Zhang Yiheng berkata, di mana Anda mengatakan, di mana maksud Anda, di mana kita berada? Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, yang saya inginkan bukan hanya para bandit yang berteriak dan mendengkur. Anda memiliki kekuatan tempur, saya masih tidak bisa melihatnya. Para bandit mengambil kembali orang-orang yang masih memiliki 178 penghalang arogan, mereka tidak melihat mereka. Kim Min dengan tegas mengatakan, biarkan kami melakukan sesuatu. Mulai membakar batu bata hari ini, hanya dalam proses memperbaiki kanal, Anda semua memberi saya lumpur di sungai, ambil lumpur sebagai batu bata, 10 batu bata untuk peluru. Kapan Anda akan mendapatkan 100 peluru, kapan saya akan meletakkan pistol dikembalikan kepada Anda. Pada saat itu, Anda akan memiliki kualifikasi untuk membuktikan diri. Instruktur yang di sekitar saya akan mengajari Anda cara menggunakan pistol. Para bandit diam-diam berteriak, dan bahkan kualifikasi untuk ujian itu sangat sulit. Jelas bukan orang bodoh. Bab 346, bayar untuk itu. Musim dingin yang panjang di wilayah barat laut akhirnya berakhir, Ren Xiaosu melihat tanaman tumbuh di sepanjang sungai dan melihat serangga yang berjongkok di tanah berangsur-angsur terbangun. Musim semi akan datang, dan gunung-gunung yang tertutup salju yang membentang ribuan mil di barat laut akan berangsur-angsur mencair, matahari akan mengubah salju menjadi puluhan ribu sungai. Dan kemudian berkumpul bersama dari barat ke timur, menjadi sungai yang deras. Beberapa orang mengatakan bahwa air ini berasal dari langit, dan mengalir ke timur selamanya. Lembah-lembah yang telah kering selama berbulan-bulan akan mendapatkan air paling banyak di musim semi, yang merupakan waktu terbaik untuk irigasi mereka, pada saat itu. Sungai besar akan mengisi parit dan mengubah lembah Haki menjadi dasar sungai. Ren Xiaosu ingin membawa batu bata yang cukup ke bandit sebelum kedatangan Cunyu. Ketika pohon-pohon musim semi tiba dengan pohon-pohon hulu, mereka dapat memulai tungku dan membakar batu bata. Beberapa orang mengatakan mengapa begitu sulit untuk membakar batu bata. Itu hanya tempat yang baik untuk pergi ke rumah Adop. Apakah Anda selalu tinggal di sini? Akibatnya, Ren Xiaosu berkata bahwa kita tidak bisa hidup karena hambatan yang bisa dihuni orang. Dan tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun benteng. Beberapa orang bertanya apakah mereka ingin membangun penghalang baru. Ren Xiaosu tertegun. Dia tersenyum dan berkata bahwa itu tidak baik di hutan belantara. Mengapa kamu melingkari semua orang?
Akibatnya, para pengungsi itu diam, tetapi mereka lebih rajin dalam pekerjaan mereka. Para bandit meletakkan senjata, dan mereka menggali lumpur di tepi lembah sungai dengan kaki telanjang. Keranjang-keranjang lumpur digali dan dibuat menjadi batu bata di tanah. Sangat mudah untuk berpikir tentang menggali lumpur. Sulit untuk melakukannya. Para bandit semuanya dipersenjatai dengan senjata api. Mereka bahkan tidak memiliki sekop. Mereka ingin menggali lumpur dan mengandalkannya. Cuacanya dingin, dan tanah yang ganas itu sama dengan cucunya, tetapi masih bersikeras melakukannya. Kamu begitu banyak memaksa mereka, apakah mereka akan menyerah? Yang Xiaoyu bertanya. Tidak, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, semakin lelah, semakin mereka percaya bahwa itu benar, semakin mudah, mereka akan curiga bahwa itu semua palsu. Maka mereka akan mencari tahu satu hari kemudian, kata Yang Xiaoyu. Ren Xiaosu menoleh dan berkata kepada Yang Xiaoyu, saya ingin membangun rumah di sini. Idenya tidak begitu jelas sebelumnya, tetapi ketika saya melihat mereka bekerja, idenya secara bertahap menjadi jelas, dan saya akan memberikannya kepada mereka. Satu akun. Ini juga merupakan langkah pertama bagi Ren Xiaosu untuk melatih para bandit ini. Dia harus terlebih dahulu mengubah kebiasaan yang digunakan untuk malas dan merampok keluarga, dan mengubah kebiasaan itu. Biarkan mereka menderita di sini, dan kemudian bangun emosi aneh yang disebut kesengsaraan. Setelah seharian kelelahan, para bandit mengelus satu persatu, dan bahkan simbal emas mulai bergetar. Dia melirik lumpur di tangan dan kakinya, dan dia hampir menangis. Apakah kamu ingin kembali dan melakukan bandit, tidak pergi ke 178? Hambatan ini terlalu pahit. Ya, seseorang tidak bisa duduk di tepi dasar sungai dan menatap ke langit. Mari kita gambar ini. Jin Hao dan Zhang Yiheng sekarang menjadi kapten tim pertama dan kapten tim kedua. Ketika beberapa kapten mulai bergetar, mereka bahkan lebih terguncang. Pada siang hari, beberapa warga di permukiman tiba-tiba datang ke atas keranjang. Mereka meletakkan keranjang itu di tanah. Jin Yu dengan penasaran bertanya, kampung halaman apa? Pelacur Kuba yang jujur tersenyum dan berkata sambil tersenyum, sebelum Anda membantu kami menggali kanal, saya tidak pernah punya waktu untuk berterima kasih kepada mereka. Ini adalah sarang saya sendiri, tidak baik, jangan menyerah. Kim tertegun sejenak. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi adegan seperti itu untuk sementara waktu. Kemudian dia tiba-tiba mengangkatnya, kamu sangat sopan, kamu tidak harus sopan dengan Laozi, lepaskan, dan kamu perlu bantuan dalam melakukan pekerjaan. Hei, Kim Jong-il tidak membantu Anda, Lao Su hanya ingin bekerja ekspresi, dan menghancurkan orang-orang. Pada saat ini seseorang bertanya pada Jin Hao, Kapten, mari kita lari, hanya malam ini. Akibatnya, Jin Yu ragu-ragu dan berkata, mari kita berpegang pada situasi selama 2 hari. Ini belum terlambat untuk berjalan lagi dalam 2 hari. Anda melihat kota asal orang memberi kita keledai, dan setidaknya memberi orang rumah untuk datang. Ketika saya bekerja di malam hari, semua orang di tanah dan tidak ingin memindahkan stan. Ketika Xiao Su datang ke sungai, dia melihat batu bata yang diapit di papan kayu, bangun, datang ke peluru, dan hanya mengenali batu bata yang Anda buat. 10 untuk 1. Orang-orang sangat aneh, jelas bahwa peluru ini aslinya milik mereka, dan peluru itu tidak sepadan dengan uangnya. Mereka tidak begitu baik ketika mereka bekerja, tetapi ketika mereka menemukan bahwa mereka dapat bertukar, semua orang masih senang. Jin Lan bangkit dan berkata, Aku membuat 30 batu bata hari ini, lumpurnya terlalu sulit untuk digali, atau aku bisa berbuat lebih banyak. Ren Xiaosu mengangguk, ya, aku akan mengirimimu 3 peluru. Kim Jong memandangi 3 peluru kuning-kuning di telapak tangannya, dan merasa ada perasaan yang tak dapat dijelaskan dan rasa berhasil dalam hatinya. Tapi ini jelas 3 peluru biasa, bagaimana kabarnya? Ini adalah cara berpikir Xiaosu. Jika mereka hanya bekerja keras, bandit-bandit ini akan frustrasi karena mereka tidak bisa melihat akhir dari kemajuan. Tetapi ketika dia membongkar proses menjadi 100 peluru dan membiarkan bandit untuk mengukur hasil mereka sendiri, ada tujuan penuh harapan. Pada saat ini, Kim Min Jong mulai menghitung. Dia bisa mengambil 3 peluru sehari. Setelah dia terampil, dia mungkin mengambil 4 atau bahkan 5 potong sehari.
Ini dapat dipisahkan dari laut pahit dalam waktu kurang dari sebulan. Berapa lama sebulan? Dengan cara ini, Jin Hao tiba-tiba merasa bahwa dia bisa bersikeras untuk bertahan, dan dia tidak akan pergi setelah sebulan, dan dia tidak menunda banyak waktu. Pada saat ini, dia melihat orang lain. Ketika dia melihat hanya 2 peluru Zhang Yiheng di tangannya, dia tertawa, kamu tidak bisa melakukannya dengan anak laki-laki lamamu. Bagaimana bisa 2 peluru? Wajah Zhang Yiheng merah, saya tidak terampil, dan saya pasti akan lebih dari Anda besok. Lalu Zhang Yiheng melihat ke samping, dan masih belum ada peluru di tangannya. Dia juga menikmatinya, aku bukan yang terburuk. Ren Xiaosu tidak mengatakan apa-apa, tidak mengkritik kurangnya pekerjaan, dan tidak memuji pekerjaan itu. Kim Jong tersenyum dan naik, kakak, bagaimana Anda melihat saya? Saya punya pekerjaan paling banyak hari ini. Ren Xiaosu berkata ragu-ragu, Anda harus mengerti bahwa Anda ingin lulus penilaian, saya akan memberi Anda kesempatan ini, tetapi tidak untuk saya. Setelah itu, Ren Xiaosu berbalik dan pergi. Setelah Kim Min Jong tinggal sebentar, dia berkata, terima kasih, kakak, beri kami kesempatan ini. Terima kasih dari Kim Min Jong, +1. Tiba-tiba, Kim Min Jong menoleh dan berkata, langit masih belum gelap, kamu harus mundur dulu, aku akan melakukannya sebentar. Para bandit saling memandang. Mereka tiba-tiba memiliki motivasi kecil setelah seharian kelelahan. Akibatnya, Yang Xiaolu datang pada saat ini, jangan bekerja, cuci tangan dan bersihkan, dan bersiap-siap untuk kelas. Bab 347, Disiplin yang ketat. Setelah seharian bekerja berat, ini adalah batas orang dewasa, Ren Xiaosu tidak berusaha memeras tenaga mereka, sehingga mereka tidak akan benar-benar lelah. Dia hanya ingin orang-orang ini lelah dan tidak memiliki kekuatan untuk memikirkan, sempoa kecil, di hati mereka, dan kemudian menerima beberapa hal baru. Pada saat ini, beberapa bandit pasti akan perlahan berubah, tetapi masih ada beberapa orang yang keras kepala yang masih akan curiga terhadapnya. Hanya karena ilusi 178 hambatan, biarkan mereka memutuskan untuk menunggu dan melihat. Ren Xiaosu tidak merasa bahwa dia bisa mengendalikan semua orang. Dia bukan dewa. Tapi dia tidak terburu-buru karena dia masih punya waktu. Pada malam hari, Yang Xiaoying tidak memberi mereka kelas senjata. Bandit setengah jalan Jin Tuo kemungkinan besar adalah kelas senjata, dan Yang Xiaolu sudah menunjukkan senjata yang kuat ketika mereka mengenai mereka. Jadi Yang Xiaoyu memberitahu mereka bahwa mereka sangat pandai di kelas. Senang. Namun, Yang Xiaoyu berkata kepada mereka, berikan saya beberapa dari 5 disiplin tim kami. Setiap orang pasti memiliki pertemuan back-to-back, dan kata-katanya bagus. Ketika Jin Min mendengar ini, dia cemas. Dia masih harus mendisiplinkan dirinya sendiri. Apa yang paling dia takuti di sekolah kota adalah pengesahan, dan dia harus mengesahkannya ketika dia seorang bandit. Jin Hao bertanya, itu besar. Ketika sampai pada hal ini, Yang Xiaoyu mengangkat alis ketika dia mendengar judul, tetapi dia tidak mengatakan apa yang terjadi. Kakak tidak mengatakan bahwa kita harus mengajari kita kelas senjata api, kata Jin Yu dengan cemas, bagaimana mungkin aku masih harus berurusan dengan disiplin. Yang Xiaoyu mencibir, apakah Anda punya pistol sekarang, bagaimana Anda belajar kelas senjata api? Bandit-bandit itu semua terpana. Mereka dulu punya cukup peluru dan mendapat senjata api untuk lolos ke kelas senjata api. Jin Hao dengan pahit menyentuh 3 peluru di sakunya, mengatakan bahwa itu akan memakan waktu lebih dari 20 hari. Pelajari itu. Pada saat ini, Yang Xiaoyu tiba-tiba berkata, Anda bisa mendapatkan kelas dengan pistol, dan Anda tidak tahu apakah Anda memiliki benih yang cocok untuk menjadi penembak jitu. Ketika Jin Min mendengar ini, matanya tiba-tiba menjadi cerah, bisakah senapan sniper mengajar? Yang Xiaoyan dengan tenang berkata, jangan terburu-buru, penembak jitu lahir. Jika Anda 200 orang tewas, 2 atau 3 orang bisa menjadi benih penembak jitu, jadi jangan berharap. Yang Xiaoyu dengan sengaja memberikan harapan ini kepada mereka, dan kemudian tampaknya ingin memusnahkan pikiran mereka. Namun, bagaimana ide ini bisa dihancurkan? Jin Hao mendengar bahwa 2 atau 3 orang di antara mereka bisa menjadi penembak jitu. Mungkin itu adalah dirinya sendiri. Sebelum ada yang menabrak lempengan besi asli, siapapun akan berharap bahwa dia yang beruntung.
Itu adalah penembak jitu. Jika Anda berpikir tentang hal itu, Anda akan sedikit bersemangat. Orang-orang besar suka senjata, karena senjata api mewakili kekuatan dan keamanan dan kekuatan di mata mereka. Senapan sniper adalah puncak dari kekuatan senjata api. Yang Xiaoyan melirik mereka, masih terlalu dini untuk bahagia, beri aku disiplin yang baik, atau tidak ada yang mau menyentuh pistol. Kim Min berbisik, oh, senapan snipermu bisa menunjukkan padaku. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk melihatnya dari dekat. Yang Xiao menatapnya dan membanting senjata keluar. Jin Hao dan yang lainnya menghirup udara dingin. Kedua mulut ini semuanya luar biasa. Awalnya, mereka berpikir bahwa Yang Xiaoyu adalah penembak jitu, tetapi tidak berharap bahwa Yang Xiaoyu bahkan memiliki senapan sniper. Tidak heran dia tidak melihat di mana dia menyembunyikan senjatanya. Yang Xiaoyu mengambil senapan sniper kembali. Sekarang saya akan memberitahu Anda apa itu disiplin. Pertama, patuhi perintah, dan perintah itu dilarang. Setelah beberapa kali, otak babi tidak bisa mengingat, dan Yang Xiaoyu meminta Jin Hao untuk mengambil cabang dan menulis 5 disiplin ilmu ini ke tanah. Jangan mengerti, hafalkan hafalan. Ketika kelompok orang ini mulai mundur, Yang Xiaoyu berjalan ke sisi Xiao Su, ini juga canggung bagi mereka. Ren Xiaosuo tertawa dan berkata, tidak ada disiplin bukan militer. Ini satu-satunya cara untuk pergi. Tidak ada cara untuk melakukannya. Yang Xiaoyan dengan tenang berkata, Anda benar-benar tidak takut untuk membuangnya. Aku takut malu, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Sejak zaman kuno, guru telah menjadi guru berpangkat tinggi, sebatang anak laki-laki yang berbakti, dan tentara berbalut besi. Kau merasa membiarkan mereka makan terlalu banyak kepahitan dapat menyebabkan mereka berantakan. Aku merasa penderitaan ini akan menahan mereka erat. Diikat bersama. Apa disiplin untuk militer? Disiplin adalah kode perilaku militer, manifestasi eksternal dari efektivitas tempur, kepercayaan spiritual tentara, dan citra dan kehormatan tentara. Ini tidak sia-sia. Sebaliknya, Ren Xiaosu percaya bahwa tidak ada disiplin. Dia tidak bisa melupakan cara dia melihat pasukan pribadi ketika pertama kali melihat pasukan pribadi. Dia juga lupa pertama kali dia melihat pasukan King. Rasanya seperti kereta. Disiplin adalah langkah pertama dalam pekerjaan ideologis, dan kemudian kita dapat perlahan-lahan berbicara tentang hal-hal seperti rasa memiliki dan rasa hormat. Hanya saja bandit-bandit ini bahkan tidak saling mengenal, dan dia jelas memahami disiplin yang tertulis di lapangan. Ini bisa membuat Jin-Jin cemas, aku berkata kepadamu, Yan Laoliu, kamu tidak harus mendukungmu, jangan beri kami tim, dan Laozi masih menunggu untuk belajar menembak. Sebelum Yang Xiaoyu memberitahu mereka bahwa satu orang tidak memiliki pertemuan, dan tidak ada orang lain yang bisa belajar senjata. Inilah yang secara khusus diakui oleh Ren Xiaosu. Ren Xiaosu berharap mereka dapat belajar sedikit kesatuan dalam proses membantu orang lain. Dia juga pertama kali menjadi guru, dan semuanya meraba-raba, tetapi bahkan jika bandit ini belajar sedikit. Ren Xiaosu menoleh dan tersenyum pada Yang Xiaoyan, bagaimana pendapatmu tentang aku? Mulut Yang Xiaoyan sedikit miring, baiklah. Dia merasa bahwa ini semakin menarik di sini, bahkan pada saat-saat tertentu, dia tiba-tiba mulai berharap bahwa suatu hari akan ada rumah-rumah dari batu bata, hektar lahan anak-anak dalam kelompok. Dan tawa. Hanya di dunia yang bermasalah ini, adakah kemungkinan seperti itu? Sisi yang dapat melakukan pekerjaan saya dan menjaga pemukiman ini, tetapi jika itu benar-benar dalam integrasi wilayah lembah. Apa yang mereka lakukan ketika mereka menemukannya? Yang Xiaoyu tiba-tiba bertanya, bagaimana para bandit dapat secara positif melawan kekuatan konsorsium? Alasan mengapa bandit dapat bertahan hidup di lembah adalah karena mereka fleksibel. Jika Anda tidak mendengarkan dengan baik, Anda pandai melarikan diri. Tapi begitu penyelesaian tetap ditetapkan di sini, itu tidak akan berjalan. Selama itu berjalan, semua upaya sebelumnya akan hilang. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, tidak ada King dan Luo Yi berhutang banyak pada saya. Apakah itu untuk menyelamatkan belenggu atau untuk membantu dinasti King, ini adalah kondisi manusia. Jadi beberapa hari yang lalu, Xiaosu menebak bahwa ketika hantu King dimainkan, dia tidak akan panik. Lagi pula, dia telah bekerja sama dengan King berkali-kali. Itu benar, Yang Xiaoyu mengangguk.
Dia tidak menentang Ren Xiao dan King Yu dan Luo Wei sebagai teman. Dia tidak akan meminta Ren Xiaosu untuk membantunya menemukan pangkalan uji coba nuklir King. Ini adalah masalahnya sendiri, itu adalah preman. Tidak ada hubungan dengan Ren Xiaosu. Tidak perlu memaksakan tanggung jawab seperti itu pada Ren Xiaosu. Bab 348. Pasang. 2 hari sebelum kita menggali lumpur untuk membuat batu bata, semua orang akan berbicara tentang apakah kita harus berlari, atau mari kita kembali ke bandit, atau membiarkan kita melawannya. Akibatnya, pada hari ketiga, pertanyaan yang dibahas semua orang tiba-tiba berubah, berapa banyak peluru yang Anda miliki? Oh, 10, kata Kim, aku merasa bisa mendapatkan senjata dalam waktu kurang dari sebulan. Jelas mereka punya senjata, dan mereka harus bekerja untuk mendapatkan kualifikasi untuk dipersenjatai kembali. Kedengarannya sangat tidak masuk akal, tetapi semua orang tiba-tiba menikmatinya. Bisakah Anda mengambil pistol? Sepertinya tiba-tiba menjadi suatu kehormatan. Pada awalnya, ada banyak orang yang malas, mereka semua berada di tempat yang sama ketika mereka bekerja, mereka berbaring di tepi dasar sungai, tidur di bawah sinar matahari. Atau menonton orang lain bekerja. Pada hari ketiga, itu sedikit berbeda, saya tidak bekerja sebelumnya, tapi rasanya agak jelek ketika orang lain beristirahat, mereka masih bekerja. Hanya untuk mengimbangi kemajuan 2 hari sebelumnya. Kalau tidak, ketika semua orang mengambil pistol, mereka akan memiliki 2 tangan kosong dan mereka akan terlalu malu. Dan Yang Xiaoyu mengatakan bahwa jika satu orang belum selesai, dia tidak bisa mengajar. Ini membuat Jin Hao bersalah. Dia dan Zhang Yiheng sekarang memiliki lebih dari 100 orang. Di bawah tangan, yang maju cepat dan yang lambat, jelas. Jin Hao dan Zhang Yiheng menyimpulkan sedikit. Beberapa orang benar-benar sedikit lebih buruk, jadi Jin Hao memimpin dan membuka pertemuan kecil. Ya, tujuan kami adalah untuk mendapatkan senjata yang cukup untuk 100 peluru di awal, tetapi beberapa orang kemajuan menurun, dan jika mereka masih malas, saya tidak akan merawatnya. Tetapi Anda juga melihat bahwa mereka juga sangat cemas, jadi, saya kapten, saya menyumbangkan peluru kepada mereka. Setelah itu, Zhang Yiheng juga berkata kepada tim kedua, saya juga menyumbangkan peluru yang saya peroleh. Para bandit saling memandang dan menunggu lama sebelum seseorang ragu, saya akan menyumbang satu lagi, tetapi saya akan mengembalikan saya terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, sekelompok besar orang menyumbangkan 5 atau 6, meskipun masih ada celah, tetapi juga lebih dekat jaraknya. Jin Hao mengangguk puas, saudara-saudara kita semua baik-baik saja, terus bekerja. Ren Xiaosu melihat ke kejauhan. Tiba-tiba dia berkata kepada Yang Xiaoyu, yang ada di sekitarnya, aku melihat sebuah buku di perpustakaan penghalang ke-88. Buku itu disembunyikan di sudut dan disebut, orang Ukraina. Ada pepatah dalam buku ini bahwa ketika orang mencapai kelompok IQ berkurang secara serius. Untuk mendapatkan pengakuan, individu bersedia untuk meninggalkan yang benar dan yang salah, dan menggunakan IQ untuk bertukar rasa memiliki yang membuat orang merasa aman. Ren Xiaosu melanjutkan. Mungkin inilah sebabnya mengapa mudah dicuci otak dalam suatu kelompok. Yang Xiaoyu berkata dengan tenang, apa maksudmu, apakah mereka sekarang? Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, aku lebih suka percaya bahwa ini adalah kekuatan harapan. Ketika suatu kelompok memiliki tujuan bersama, bandit yang menderita ini juga mencari cara untuk mencapai tujuan itu secepat mungkin, dan persahabatan lahir pada saat ini. Jin Hao dan yang lainnya sedang bekerja. Tiba-tiba dia menemukan 2 orang baru di sebelahnya. Melihat itu, dia ternyata adalah Ren Xiaosu dan Yang Xiaowei. Namun, Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyu melepas sepatu mereka dan menyingsingkan lengan baju mereka. Jin Hao dan Zhang Yiheng dengan cepat berkata, kamu tidak harus bekerja, keduanya beristirahat, mari kita lakukan. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, itu bukan orang yang manja. Batu bata yang kami buat dapat dibagi rata antara kedua tim. Kapten Anda ditugaskan kepada anggota tim sendiri. Para bandit telah lama tertegun, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Ren Xiao dan Yang Xiaoyu akan bekerja dengan mereka. Pria besar ini tidak boleh beristirahat di belakang. Ketika dia berada di pabrik, Mandor tidak melakukan apa-apa sama sekali.
Ketika dia berada di tambang batu bara, Mandor duduk di luar dan beristirahat dengan penyelia. Selain itu, dua pekerja yang sebanding ini jauh lebih kuat. Keduanya adalah orang-orang luar biasa, terutama yang Xiaoyu. Ini masih seorang wanita. Bahkan wanita bekerja dengan mereka. Ini benar-benar sedikit berbeda. Wajah Ren Xiaosu tenggelam. Apa yang kamu lakukan, malas? Kim Jongle berkata, tidak, saudara-saudara terus bekerja. Bandit diam-diam melakukan pekerjaan, dan kehidupan masih yang asli, tujuannya masih tujuan asli, tetapi ketika Millet kecil dan Yang Xiaoyu melompat menuruni parit sungai. Sepertinya ada sesuatu yang lebih. Sentuhan lebih manusiawi. Pada saat ini, ada asap naik di luar, dan Xiaosu terlalu akrab dengan adegan ini, dan ada bandit baru yang datang. Menurut prediksi Yang Xiaoyu, seharusnya ada lebih dari 3.000 bandit di seluruh garis Guanshan, Tangwangshan, dan Dabanshan, dan mereka sekarang telah mengumpulkan lebih dari 200 yang masih jauh. Meskipun mereka tahu bahwa semakin banyak bandit pergi ke utara, mereka kurang di selatan. Tapi tidak ada bandit baru yang datang kemarin, dan Ren Xiao masih agak kecewa. Mungkin ada lebih dari 30 orang dalam kelompok bandit ini. Mereka jauh dari melihat sekelompok besar orang bekerja di sini, dan hati mereka sangat gembira. Pemukiman ini memiliki begitu banyak orang yang telah menghasilkan banyak uang. Dari kejauhan, Jin Hao, Zhang Yiheng, dan Ren Xiaosu memiliki air berlumpur di lengan dan kaki mereka. Mereka bahkan tidak memiliki senjata di tangan mereka. Apa yang bukan migran? Di hutan belantara ini, para pengungsi adalah yang paling patuh, seperti yang bisa ditangkap oleh binatang. Namun, ketika mereka tiba, bandit itu tiba-tiba merasa agak salah. Dia melihat Ren Xiaosu dan yang lainnya berdiri tegak dan memperhatikan mereka dengan tenang. Bandit itu tiba-tiba berkata, bagaimana perasaanku bahwa mereka tidak takut pada kita? Pada saat ini, Jin Yu menghela nafas, ada orang-orang baru untuk bergabung, dan mereka tidak mulai menghancurkan peluru sekarang. Di jantung Kim Min Jong, aku sudah tahu nasib para bandit asing ini. Dia hanya punya dimsum untuk melukai dirinya sendiri. Bandit menghentikan sepeda motor di sebelah parit sungai. Dia mengarahkan senjatanya ke Ren Xiaosu, aku harus pergi ke darat, haha, tetapi juga ingin membuat batu bata, siapa yang akan mengizinkanmu membuat batu bata? Jin Hao dan Zhang Yiheng saling memandang dan kemudian mulai berduka untuk pemimpin bandit baru pada saat yang sama. Setelah setengah jam, kepala bandit dengan wajah memar memegang lengan baju di selokan sungai. Dia membengkak matanya dan bertanya pada Jin Hao, berapa banyak batu bata yang harus kamu lakukan setiap hari? Jin Hao tidak memiliki udara yang baik, kalian merindukan kami hal-hal besar, Anda tahu, saya katakan Anda tidak membuat 30 batu bata hari ini dan ingin tidur. Pada saat ini, bandit memandang Zhang Yiheng di sebelahnya, tunggu, aku tahu kamu bukan kepala bandit besar dari lereng Dabanshan, bagaimana kabarmu di sini? Zhang Yiheng tidak memiliki udara yang baik, ambil lumpurmu, jangan bicara omong kosong. Kepala bandit yang baru merasa terlalu canggung, tidakkah kalian semua menjadi bandit? Di tempat ini, saya ingin tahu bahwa Anda memiliki begitu banyak bandit di sini, saya tidak akan datang. Bab 349, Membangun Rumah untuk Sesama. Para bandit baru semuanya malu. Mereka melihat guci-guci emas. Mereka dengan senang hati menggali lumpur di sungai, kemudian membuat batu bata dengan lumpur, dan menukar peluru dengan sejumlah batu bata. 10 batu bata hanya ditukar dengan 1 peluru. Ketika saya melihat ini, mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi Jin Hao dan Zhang Yiheng memiliki peluru di saat mereka, dan wajah itu penuh dengan senyum bahagia. Anda tidak semua bandit, mengapa Anda mendapatkan peluru begitu bahagia? Pernahkah Anda melihat dunia? Melihat kelompok orang yang menggali sungai semakin lebar, dasar sungai pada awalnya adalah parit sungai yang terbentuk setelah pengalihan sungai kecil, tetapi sekarang sungai semakin lebar dan lebar. Dan mata akan menjadi sungai besar. Para emigran asli juga khawatir bahwa ketika rakit mata air tiba, saluran sungai akan naik karena ketinggian dasar sungai, dan tanaman pasti akan terpengaruh oleh waktu. Dan sekarang mereka tidak khawatir sama sekali, dan musim semi tidak cukup untuk ditakuti. Di sungai, Kim Min dan yang lainnya memasukkan peluru celana panjang, dan peluru-peluru itu mencicit di saku mereka.
Bandit-bandit baru takut dengan adegan aneh ini, apakah kelompok orang ini turun? Setelah Kim Min menyelesaikan hidupnya, dia memanggil para bandit baru bersama-sama, secara rutin memberitahu mereka apa yang akan mereka lakukan, batu bata apa yang bisa diubah, dan rencana jangka panjang apa yang akan dimiliki setiap orang di masa depan, seperti niat mereka untuk datang setelah kedatangan festival musim semi. Pertama, membangun 10 rumah kecil, pada musim panas. Mendengarkan para bandit, apakah Anda mengatakan bahwa ini adalah bandit? Kemudian Jin Hao mengatakan acara utama, apakah Anda tahu siapa yang bertanggung jawab atas tempat ini? Anda berpikir bahwa Anda tertangkap tidak beruntung, tetapi saya katakan ini beruntung. Selama pembicaraan, Jin Yu berkata tanpa henti, para bandit memandang Jin Jin sebentar, dan kemudian menatap Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyu, dan mata mereka secara bertahap menjadi bingung. Pada saat ini, tidak perlu membiarkan Xiaosu melakukannya. Jin Hao dan Zhang Yiheng dapat membuat segalanya untuknya. Dia dan Yang Xiaoyu hanya menggunakan tembakan awal untuk mengurangi korban. Seorang bandit yang keluar datang, lalu datang untuk bergabung dengan tentara yang membakar batu bata, menggali lumpur untuk membuat batu bata di siang hari, dan disiplin pada malam hari. Kehidupan sangat memuaskan. Musim semi seperti kencan, semua orang bisa merasakan air di parit sungai semakin besar, dan sering menangkap ikan. Sekarang ikan digigit oleh orang-orang. Jika mereka tidak banyak, sangat sulit untuk dibersihkan. Semakin banyak kayu bakar yang disimpan di pantai, dan ada batang pohon utuh yang telah rusak oleh banjir hulu, kayu halus digunakan sebagai kayu bakar. Para pengungsi di permukiman juga membantu mereka mendirikan beberapa rumah sementara dan 2 tungku batu bata kecil. Para bandit membantu para pejabat tinggi untuk menggali kanal untuk menggali sungai, dan skuadron memilih bantuan kecil. Pada saat ini, para pengungsi tidak takut dengan bandit, semua orang seperti penduduk desa di sebuah desa kecil. Beberapa orang menemukan bahwa Xiao Xiao berkata, "Kakak, mari kita mulai membakar batu bata, atau menunggu hujan pertama naik, dan beberapa batu bata yang dibuat sebelumnya akan dihancurkan." Ya, Ren Xiaosu berjanji bahwa batu bata pada saat ini sudah diletakkan dalam potongan besar, yang tampaknya mencakup lebih dari 10 rumah. Membakar batu bata bukan tugas teknis yang sulit, taruh batu bata di tempat pembakaran dan tutup pintu tempat pembakaran, sambil menunggu kayu ditambahkan. Tanah yang didinginkan di tengah dipahami secara alami oleh bandit. Batu bata dibagi menjadi batu bata merah dan batu bata biru. Tanah liat lanau mengandung besi, yang sepenuhnya teroksidasi selama proses pembakaran untuk membentuk oksida besi, yang merupakan batu bata merah. Jika setrika tidak teroksidasi sepenuhnya selama proses pembakaran, itu adalah batu bata. Tempat pembakaran bata Ren Xiaosu memiliki atap tempat pembakaran, yang tahan terhadap oksigen, jadi itu semua adalah batu bata hijau. Berapa hari bata ini terbakar? Ren Xiaosu, bata yang membakar bata. Kami memiliki tungku kecil, dan hanya membakar lebih dari 20.000 batu bata sekaligus. Diperkirakan itu akan terbakar dalam 10 hari, tetapi akan ada lebih banyak air selama 2 hari di tengah, bandit menjelaskan. Tutupi lebih dari 20 rumah datar akan membutuhkan hampir 2.000 batu bata, dan ada lebih dari 10 batu bata di tempat pembakaran. Para bandit berpikir bahwa mereka harus tinggal di rumah batu segera, dan mereka sangat bersemangat. Lagi pula, kebanyakan orang di sini tidak pernah tinggal di rumah batu bata seumur hidup. Di kota pasar, rumah batu dan bata adalah simbol identitas. Ya, kata Ren Xiaosu kepada para pengungsi di pemukiman, kamu akan datang dan mengawasi orang-orang. Jika batu bata dibakar, kamu juga dapat membangun beberapa rumah untukmu. Kim Min berbisik, ayo bakar batu bata dan bangun rumah untuk mereka. Ren Xiaosu memberinya pandangan, kurang omong kosong. Jin Hao mengambil kepalanya dan berlari. Dia memanggil saudara-saudara untuk mendapatkan lebih banyak batu bata sebelum musim hujan. Sekarang ada lebih dari 400 orang di bandit mereka, dan mereka bekerja keras. Hanya beberapa hari setelah kering, dan langit mendung. Ini membuat Jin Hao dan Zhang Yiheng sakit hati, cepat dan selamatkan batu bata bersamaku, dan bawalah batu bata kering kepadaku di rumah tanah. Ketika sekitar setengah dari penyelamatan, gerimis akan menjadi seperti kain katun halus yang menutupi seluruh tanah limbah.
Hei, kata Jin Yu, bersembunyi di bawah atap, ini belum terlambat, tapi ini akan menjadi saat ini. Kapten, bisakah kita masuk ke rumah untuk menghindari hujan, bisik seorang bandit. Pada saat ini, semua tumpukan di rumah itu adalah batu bata. Tidak ada tempat di mana orang bisa tinggal. Jin Hao mendengarkan ini dan menyipitkan matanya, ketika kamu masuk ke tempat berlindung dari hujan, di mana batu bata itu. Ini adalah orang besar yang bekerja keras untuk memerasnya. Batu bata, bisakah kamu buang? Para bandit menyeringai, sekarang ini tidak sebagus batu bata. Sekelompok besar orang, berjongkok di bawah hujan di luar tumpukan rumah tanah, menjaga batu bata di dalam. Kim Mindo, kakak laki-laki harus membangun rumah untuk mereka yang tinggal, dan mereka tidak tahu peta. Saudara-saudara kita tidak cukup. Hei Kapten, apakah Anda menyalahkan kakak tertua Anda? Bisik seseorang. Aku tidak mengeluh, kata Jin. Aku melihatnya. Keduanya benar-benar berbeda dari orang-orang besar di penghalang. Orang-orang besar memandang rendah kita. Keduanya tidak. Rasi bintang mana yang telah kamu lihat? Bisakah Anda menggali lumpur di parit sungai seperti kami? Saya sekarang mengambil dua hal ini di hati saya, dan saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Apa maksudmu dengan kapten? Aku hanya berpikir itu tidak sepadan. Dengan bantuan mereka yang tidak memiliki batu bata, mereka dapat menyewa rumah, kata Jin. Tempat pembakaran bata dibangun oleh orang lain, bisik seseorang. Kim meliriknya, hanya ada lebih banyak kata. Namun, pada saat ini, banyak orang datang ke hujan, dan mereka berteriak pada plakat emas. Jangan hujan di sini, pergi ke rumah kami untuk menghindari hujan, mari kita bahas di sana kepada siapa Anda ingin pergi. Anda bisa menghindari hujan, tempatnya pasti cukup. Ada sedikit sup panas di rumah, Anda bisa minum sedikit tubuh hangat. Kim tertegun sejenak, lalu buru-buru berkata, ya, ini akan datang. Ada bandit kecil di sampingnya, Kapten, bukan karena gedung rumah. Siapa bilang aku marah? Jin Yu menguntit lehernya, orang-orang sangat baik kepada kita, bagaimana kalau membangun beberapa rumah untuk orang lain? Kamu memiliki pola seperti kakak, kau tahu, suasananya sedikit. Hujan berhenti untuk orang-orang. Tutupi rumah. Bab 350. Musang memberi ayam tahun baru. Di jalan Dabanshan yang hujan dan bergulung-gulung, tiba-tiba ada briget-briget yang mengemudi sampai ke gunung. Sepeda motor pertama juga diikat dengan bendera besar, dan bendera kepala harimau disulam di atas bendera. Masing-masing bandit ini menggunakan handuk biru untuk menutupi hidung dan mulut mereka. Dari kejauhan, kedua mobil berturut-turut, dan ada syal biru seragam, yang terlihat sangat spektakuler. Dan tim ini memiliki jumlah orang yang sangat banyak. Ada lebih dari 300 orang yang naik gunung. Sekilas, ini bukan organisasi bandit kecil. Setidaknya, persiapannya lebih baik daripada yang umum. Bandit-bandit biasa tidak mengatakan handuk muka dan bendera besar, dan beberapa bandit malang dihancurkan di depan celana malang. Ketika mereka tiba di lereng utara, mereka memarkir sepeda motor mereka di sisi jalan. Orang pertama berjalan menuju jalan gunung kecil. Di ujung jalan gunung ini, harus ada kamp bandit. Para bandit itu dengan giat berjalan di antara gunung-gunung, tidak ada yang berbicara, dan semua orang meletakkan senjata di dada mereka, siap untuk menghadapi situasi yang tak terduga. Mereka awalnya berpikir bahwa seseorang di sini akan menyergap mereka terlebih dahulu dan melakukan perlawanan sengit. Akibatnya, seluruh jalan gunung sepi, dan bahkan tidak ada pos. Ketika mereka tiba di pintu pondok, pemimpin itu membanting gerbang pondok itu dengan papan kayu, tidak takut ada orang yang menyerang dan memimpin. Tetapi ketika saya masuk dan melihatnya, saya melihat ada bagian kosong di pondok itu. Sepertinya saya belum hidup dalam banyak waktu. Pemimpin itu berbisik, ini adalah gunung yang aneh di Banshan. Ada 5 atau 6 pondok di pegunungan sepanjang jalan. Bagaimana situasinya? Apakah itu karena terlalu sulit, jadi aku kembali ke pabrik di konsorsium? Harusnya ada beberapa tempat di gunung, ayo kita melihatnya. Tanya sang pemimpin. Pergi. Saya tidak percaya bahwa bandit di Gunung Daban telah mengubah semangat mereka. Pemimpin itu mencibir dan memimpin tim untuk naik gunung. Baru setelah mereka menemukan 3 tempat lagi, mereka menemukan beberapa rampasan di sebuah pondok.
Ketika para bandit soliter melihat pertempuran ini, mereka berlutut di tempat dan memohon ampun, "Jangan bunuh kami." Pemimpin itu mengerutkan kening dan bermeditasi sejenak dan bertanya, "Bagaimana dengan Anda?" Para bandit kecil menangis dan berkata, "Itu diambil oleh para bandit." Pemimpin itu berhenti, "Apakah kamu bukan bandit?" Kelompok orang ini tertawa, semua orang bergegas ke orang-orang, "Bagaimana bisa ada yang mengambil bandit?" Dikatakan bahwa mereka juga datang untuk mengumpulkan kepala dari berbagai bukit, mereka berpikir bahwa mereka memikirkan orang lain di depan mereka. Tetapi mereka tidak berharap bahwa seseorang akan maju. Pemimpin bertanya, "Siapa bos ini? Bangun dan bicara." Bandit kecil itu berteriak, "Bos kami juga telah dibawa pergi." Pemimpin tertegun, "Apa yang saya istimewa? Siapa yang memberikannya kepada Anda? Berapa banyak dari Anda yang baik-baik saja?" Itu adalah pemukiman penduduk di selatan gunung yang menangkap mereka. "Kami melihat bahwa situasinya tidak tepat sebelum kami melarikan diri," kata Xiao Tuyu. "Seberapa besar ukuran pemukiman itu?" Pemimpin itu penasaran. "Sekitar 4 atau 500 orang, mereka sangat galak, dan ada 2 orang yang luar biasa," kata bandit kecil itu. Pada saat ini, pemimpin itu waspada, dan sebenarnya ada 2 orang yang luar biasa di pemukiman. Bisakah ini menjadi pemukiman biasa para pemukim? Pemimpin berpikir sejenak dan bertanya, "Apa yang biasanya mereka tangkap, bagaimana Anda menangkapnya?" Mereka semua tertangkap, melihat satu menangkap satu, pada dasarnya 2 orang yang luar biasa ditembak, yang lain tidak bergerak, "Bos kita dipukuli. Apa yang akan terjadi ketika Anda menangkapnya?" tanya pemimpin itu. "Aku tidak tahu, toh seharusnya tidak ada pembunuhan, yaitu, sekelompok orang berkumpul di sana untuk menggali kanal dan menekan batu bata." Pada saat ini, pemimpin itu berkata di sisinya, "Kelompok orang ini tampaknya tidak memiliki kewaspadaan. Su Jinyuan, Anda membawa tim orang ke masa lalu, membiarkan mereka menangkap Anda, masuk dan menyentuh situasi mereka, dan menunggu sinyal saya dari luar." Bandit bernama Su Jinyuan mengangguk, mengerti. Dia memerintahkan 11 saudara untuk turun bersamanya. Pemimpin memandang orang lain, pergi ke utara dan minta saudara-saudara datang lagi. Tampaknya masih ada kalajengking yang sulit untuk cemburu, tetapi seharusnya tidak perlu terlalu banyak upaya, memanggil saudara-saudara untuk berjaga-jaga. Pada saat ini, para bandit kecil asli di pondok tiba-tiba melihat bendera kepala harimau mereka, "Kamu adalah bandit di utara." Pemimpin itu tersenyum dan berkata, "Ini sangat menarik." Su Jinyuan membawa tim orang untuk membunuh para pemukim, tidak mengherankan, mereka juga ditangkap oleh Xiao Su. Agar realistis, Su Jinyuan dan yang lainnya juga dengan sengaja menolak dengan keras, meskipun mereka tidak mengenai millet kecil dalam sebuah tembakan, namun itu terlihat sangat sengit. Ren Xiaosu menyerahkan Su Jinyuan kepada Jin Hao, dan Yang Xiaoyu tiba-tiba berbisik, "Kelompok ini tidak benar." "Ada apa?" tanya Ren Xiaosu. "Postur senjata mereka telah dilatih, dan ada kerja sama antara 12 orang. Anda lihat bahwa seharusnya ada pola seragam pada sepeda motor mereka, tetapi mereka sengaja dicoret di jalan," Yang Xiaoyan mengamati. "Secara khusus, semua detail rahasia tentang senjata api tidak bisa menahannya. Grup ini hanya tahu bahwa ada 2 orang yang luar biasa di sini, dan permainannya juga telah dimainkan, tetapi Yang Xiaoyu telah melihat beberapa masalah." "Apakah itu seorang prajurit?" tanya Ren Xiaosu. "Itu bukan, tidak ada jejak pelatihan keras oleh para prajurit. Kelompok orang ini diperkirakan dikirim oleh organisasi bandit yang lebih besar, dan mungkin disembunyikan," kata Yang Xiaoyu. Ren Xiaosuo tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, biarkan mereka tinggal di sini." Sepertinya Ren Xiao tidak mengkhawatirkan kelompok orang ini. Setelah hujan berhenti, Su Jinyuan dan yang lainnya mulai mengerjakan penggalian setelah pelatihan sistematis Jin Hao. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa Jin Hao benar-benar mengatakan bahwa 2 orang luar biasa ini dikirim oleh 178 penghalang. Mengapa 178 hambatan terlibat di lembah? Su Jinyuan akan curiga. Kemudian dia tiba-tiba menemukan bahwa orang-orang yang mengeruknya ternyata adalah penjahat. Apakah mereka semua siap untuk mengandalkan 178 penghalang, seperti kata Kim? "Su Ge, apa yang harus kita lakukan?" bisik seseorang.
Su Jinyuan berpikir sejenak dan berkata, pertama, lakukan bata dengan mereka tidak untuk mengatakan bahwa Anda bisa mendapatkan pistol dengan cukup 100 peluru. Mari kita mengambil pistol lagi. Bagus. Dalam beberapa hari, tungku batu bata membuka tungku, dan mereka menunggu suhu di tungku dingin, dan kemudian memindahkan sepotong bata biru. Seseorang di sebelah Su Jinyuan berkata, Suge, bandit pekerja keras mereka tidak benar, lari untuk membakar batu bata. Su Jinyuan berpikir sejenak dan berkata, mungkin untuk memperbaiki benteng. Tidak, aku mendengar mereka berkata bahwa mereka ingin membangun rumah untuk para pengungsi. Aku juga mendengar bahwa para imigran juga sangat pandai menangani para bandit ini dan memberi mereka makanan. Kurang omong kosong, kata Su Jinyuan dengan napas lega, bagaimana para bandit membangun rumah untuk para pengungsi. Bukankah para musang memberi ayam tahun baru? Dan para emigran akan memberi makan para bandit. Mengapa kamu tidak mempercayainya? Akibatnya, pada saat ini, pada siang hari, para emigran berjongkok di keranjang dan datang ke pantai dengan senyum hangat. Semua orang datang untuk makan, memasak beberapa butir jagung untukmu, jangan menyerah. Jin Hao dan Zhang Yiheng mengambil alih keranjang di tangan para imigran dan memberi mereka jagung. Ini adalah panen musim gugur yang lalu. Orang-orang yang hidup selama musim dingin tetapi tidak menyelesaikannya, tetapi semua orang tidak menyerah. Su Jinyuan tertegun lama, saya istimewa, apakah ini neraka? Tepat setelah selesai, Kim Min Jong meletakkan jagung yang masih panas di telinganya ke tangannya, jangan omong kosong, cepat dan makan panas. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode The First Order selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.